Burung itu seburung nama. Siapa? Ya. 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang di episode selanjutnya, yang sebelumnya tamu kita ini luar biasa. Di episode pertama dengan Pak Ukun ya sebagai hostnya. Betul. Tamu kita yang luar biasa, Pak Doni. Doni apa nih? Doni Yen ya. Sajalah. DONI. DONI. Pak Doni, masya Allah luar biasa. Di episode pertama dengan Pak Ukun, masya Allah bercerita banyak faedah yang bisa diambil dari perjalanan bisnisnya Pak Doni bergabung dengan MTR, apalagi berbicara tentang utang ya, masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak Doni sebagai yang pernah merasakannya, bahkan sekarang dengan nol cicilannya katanya. Masya Allah. Cicilan lagi. Nol cicilan itu apa lagi? Nol apa lagi? Nol apa? Ya merdeka aja, udah nggak pikirin asuran, nggak pikirin tagihan, nggak mikirin cicilan dah. Masya Allah, luar biasa. Nah, fokus mengembangkan bisnis aja. Nah gitu berarti ya. Jadi berarti apa ya? Jangan fokus ke utangnya gitu ya. Iya. Tapi fokus ke Mengembangkan bisnisnya. mengembangkan bisnis sebagai solusi. Iya, Betul. dapat uang untuk bayar utang. Nah, bukan gali lubang tutup Empang. gitu. Masya Allah luar biasa. Kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih menarik tentang tadi yang disampaikan tentang utang piutang, bagaimana cara melunasinya, silakan tonton di episode sebelumnya. Itu insya Allah akan banyak faedah ilmu yang didapat dari Pak Doni ya. Nah Pak Doni, Siap. di episode pertama juga berbicara tentang mengetahui kutab dari mana ya. Tuh. Nah sekarang di episode ini coba saya ingin menggali Pak Doni dengan tadi sekarang sedang menjalani bisnis, ilmu-ilmu yang sudah dapat tentang bisnis gitu ya, tentang ilmu hutang lunasinya seperti apa. Kira-kira kontribusi apa nih yang bisa Pak Doni berikan ke kutab dan ke para ayah wali santri yang ada di kutab? Kira-kira apa aja nih kira-kira rencana atau mungkin sudah ada action plan-nya kurang lebih seperti itu? Terima kasih Pak Gurman. Baik sahabat-sahabat sekalian, manggilnya apa sapaannya? Sapa ayah. Apa aja lah. Teman ayah sekalian. Teman ayah ya. Ya, gitu ya. Ya alhamdulillah. Saat ini sekarang saya sudah istilahnya sudah lagi enggak tegang lagi menghadapi yang namanya jatuh tempo. Masya Tegang Allah. lagi menghadapi yang namanya cicilan, angsuran, debt collector, ancaman lelang, tagihan kartu kredit dan lain-lain yang nerornya via telepon. Saya udah nggak lagi disibukkan dengan masalah itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mau kayak gitu kan nih. Sekarang fokus mengembangkan bisnis, kemudian fokusnya ibadah, ya bisnis bagian dari ibadah Betul, ya. betul. Kemudian alhamdulillah di tempat usaha sudah ada beberapa orang tim yang sudah menghandle. Masya Allah. Jadi saya sudah delegasikan ke beliau, jadi saya punya banyak waktu untuk full antar jemput anak. Itu yang mantap. Ditungguin sampai pulangnya. Mantap itu. Saya tungguin itu. Betul, betul. Itu karena nggak semua ayah bisa seperti Nggak itu ya. bisa aja. Betul, Aduh, Masya Allah. betul. Nikmat luar biasa. Bisa ngantar anak, Betul. bukan pulang lagi ke tempat usaha, tapi saya tungguin. Tongkrongin gitu ya. Saya tongkrongin gitu. Berarti ngejemput anak nggak pernah telat. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Sengaja saya biasa. telatin bisa biar dia punya waktu main. Bermain ya dengan Iya. teman-temannya. Ya ini nikmat luar biasa yang Allah berikan buat saya dan keluarga kami setelah kami nggak lagi tertekan apa yang namanya utang. Betul, Udah, betul, betul. Jadi ya sekarang tinggal itu aja. Jadi antar anak masuk kelas, Betul. nah, saya ditungguin saya nyewa tempat di sini. Iya, daerah sini ya. Alhamdulillah cukup nyaman. Masuk sana, di sana bisa buka laptop kerjaan, mantau anak-anak dari CCTV, PA di koordinasi. Bayar tagihan, tagihan ini tagihan toko. Kalau saya masih ada tagihan toko ya, tagihan toko yang berjalan, alhamdulillah nih. Utang dagang masuknya dan masuk kategori sangat lancar lah, aman. Masya Allah. Nah, tenang tinggal gitu-gitu aja dah. Kemudian apalagi waktu pulangnya ya, tinggal Jemput gitu ya. jemput, udah pulang ke rumah, di rumah, kemudian istirahat sebentar, lanjutkan aktivitas toko. Nah, yang saya lakukan selama nungguin anak sekolah itu ya suka ngobrol kan dengan para ayah ya. Betul. Ngobrol sana sini. Tukar pikiran lah ya. Tukar pikiran ternyata tidak sedikit beberapa ayah yang
masih stres dengan cicilan angsuran gitu. Masya Allah. Gitu. Kayak gampang caranya mau pingin lunas mah. Dibayar. Betul. Udah lunas sudah. Betul. Utang mah jangan dipikirin, dibayar. Dibayar. Kalau dibikin malah malah stres. Iya. Bayar pakai uang. Uangnya dari mana? Uangnya hanya ada dua. Nah, dari mana tuh? Sumber uangnya ada dua. Yang pertama, Yang pertama, jual aset. jual aset. Jual aset. Pilihan yang kedua, Kedua? tingkatkan bisnis Anda. Tingkatkan bisnis Anda, kembangkan bisnisnya, gimana caranya bisa bayar utang. Selesai, udah cuman dua. Kalau mau bonus kayak dilunasin sama yang pengutang, ya itu mah bonus dari Allah lah ya. Betul, betul. Jadi itu mah ikhtiar. Itu mah bukan wilayah kita. Ya, ini mah ikhtiar secara personal lah ya. Iya, istilah kita mah hanya ada Ya. dua. Nggak ada lagi, hanya ada dua. Pertama, Jual aset. Yang kedua, fokus sama bisnisnya, kembangkan Kembang. bisnisnya, asetnya meningkat, penghasilannya meningkat, bayar utang. Seperti itu. Udah. Merdeka. Masya Allah, merdeka ya. Merdeka udah. Apalagi tadi bisa antar jemput anak ya, Itu nikmat luar biasa. di yang lain mungkin di tempat yang lain gitu ya. Ada mungkin ayah yang berangkat pagi nggak bisa antar anak, pulangnya juga nggak bisa antar anak. Tapi Pak Doni Masya Allah luar biasa. Nikmat lagi yang mana didustakan, betul nggak? Betul sekali. Jadi dulu tuh saya Pak Firman ya, Ya. terus terang nih, sahabat ayah, tuh teman ayah semuanya malu saya antar ngantar anak ke sekolah tuh malu. Kenapa tuh? Ngapain bapak kepala keluarga nganterin anak mah tugasnya istri atau pembantu lah suruh nganterin. Mindsetnya gitu ya? Supir aja saya mah kepala keluarga Cari uang. Wah, buat bayar cicilan. Cicilan atau lunas utang atau beak antar anak oke henteu. Cilaka sudah. Liar. Stres saya dulu. Stres, betul. Anak saya yang pertama dulu, maafin ya teteh. Apa dulu sampai kayak gitu. Jadi saya Kayaknya dulu Pak Doni juga pernah curhat ke saya ya. saya tuh sampai nyuruh ke salah seorang karyawan saya untuk Antar jemput. antar jemput anak. Karena saya sibuk kan di toko. Saya nggak mau waktu saya tersita buat antar anak. Saya harus kerja full 100% energi di usaha. Malah anak saya komplain. Nah dari situ, ya singkat cerita lah. Sekarang udah berbeda keadaannya. Sekarang tuh malah kangen Pak Firman. Kangen gimana? Jadi kan di Kutab itu sekolah tuh Senin sampai Jumat. Jumat, Ya? betul. Nah, Sabtu kan libur ya. Iya betul. Begitu Sabtu libur, Ya. begitu libur, Pengen Senin lagi. saya pikir besoknya Senin. Masya Allah. Sekarang kan hari Ahad ya. Besok sekarang kan libur. Iya. Apalagi Sabtu kan? Iya. Sekarang libur berarti besok sekolah. Siap. Saya antar lagi anak. Begitu bangun pagi besok, Ahad. tanya ke istri, "Pak, libur sekarang mah Ahad." Kan kemarin libur. Saya pikir itu Senin, saking semangatnya saya antar anak. Nikmat sekolah. ya. Nikmat alhamdulillah. Luar biasa. Jadi sekarang antar anak itu suatu kegiatan yang Tidak bisa bernilai lah ya. Saya seneng lah. Itu menumbuhkan di jalan juga mungkin komunikasi dengan anak, betul kan? Dan tuh di jalan tuh saya ngobrol dengan anak kan. Alhamdulillah di mobil itu pakai morotal, Iya. mau ulang-ulang apa Sambil murojaah lah ya. Murojaah, kemudian apa namanya ya, saling cerita tadi sekolah belajar apa, kemudian macam-macam lah. Banyak. Jadi ada bondingnya antara ayah dan anak betul, luar ya. biasa. Nggak terasa sampai sekolah. Anak tuh kadang sampai sekolah nggak mau turun. Cuma mogok gitu ya. Apakah betah atau mau sekolah tapi yang enggak ya? Nah, baik, Pak Doni. Masya Allah itu benefit yang didapat lah ya. Ya. Setelah tadi tidak ada cicilan, bisa lebih intens dengan keluarga dan anak gitu ya. Yang sekarang tadi saya dengar juga kok ingin kontribusi untuk umat. Betul. Salah satunya kan di Kutab nih. Iya. Ada yang namanya organisasi orang tua Forku. Iya. Mungkin kalau kita berbicara di sekolah, mohon maaf selain di Kutab, ada komunitas namanya komunitas orang tua. Justru yang aktif itu biasanya ibu-ibunya. Nah kalau di Kutab Forku ini malah yang lebih banyak aktifnya itu para ayah. Ibu-ibu juga ada aktif. Tapi yang lebih ke depan tuh malah para ayah, karena di situ kan ada materi tentang kawamah ya. Iya. Nah, Pak Doni apakah di Forku ini juga terlibat atau tidak gini? Iya. Ya alhamdulillah Pak Firman, setelah saya punya banyak waktu di sekarang ini ya bisnis sudah jalan, alhamdulillah dibantu teman-teman anak-anak di toko. Kemudian saya tugasnya ngantar anak sekolah sampai ditungguin sampai pulangnya. Luar biasa. Ya tidak sia-sia ya, tidak ngalamun kieu ngopi kemudian sare enggak. Saya tetap produktif di kosan. Saya ngekos juga. Kelas Kutab awal 2 udah punya kosan ya, nggak sama mahasiswa ya. Keren.
Beberapa mahasiswa yang kos ini mah kota awal 2. Sejak kota awal 1 udah ngekos kami. Siap, keren Di lah. kosan saya berusaha buka laptop, ya ngontrol-ngontrol kerjaan anak-anak di toko, cek stok dan lain-lain lah. Nah, jadi mungkin setidaknya tadi ilmu-ilmu yang sederhana yang 5 tadi bisa di-sharingkan juga mungkin kepada para ayah ya. Amin, Ya mungkin yang nonton sahabat ayah di sini juga insya Allah akan mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau nggak salah juga Pak Doni ini di Forko ini bagian dari Mandiri Finansial. Ya, betul. Sebelumnya di episode sebelumnya juga saya ngobrol dengan Pak Hendra. Ya, Pak Hendra juga kan di Mandiri Finansial. Nah, Pak Doni juga tim dari Mandiri Finansial. betul. Nah, sejauh mana nih perencanaan atau progres yang sudah berjalan mengenai Mandiri Finansial ini? Tujuannya mau seperti apa mungkin ya? Walaupun tadi sedikit di-spill, yang penting kita mah diskusi bareng-bareng, saling berbagi dan sebagainya. Nah, lebih teknis mungkin Manfi ini seperti apa nih Pak Doni? Yang Pak Doni terjun di situ sejauh ini ya? Ini pertanyaan berat Pak Firman. Berat? Saya nggak bisa ngejawab. Nggak bisa dijawab. Sebelum saya jawab, saya boleh minum. Silakan. Ngopi dulu. Supaya nggak tegang ya. Oh, Masya Allah. Teman ayah, Gimana? ya, menikmati kopi, Betul? fokus kita mikirin cicilan dengan udah nggak mikirin cicilan, Beda. rasanya beda. Yang tadinya pahit. Nikmat banget gitu. Setiap tegukan itu melewati lidah, leher, perut, aduh kegeleser enak gitu. Dibanding kalau kita stres jatuh tempo. Bawa kopi lagi. Pernah nggak cerita ayah nggak di antara para ayah yang ngopi, simpen, tinggal, lupa tuh minum kopinya seperti itu. Karena nggak fokus kan. Betul. Karena dia fokus ke kanan berutang itu. Jadi para ayah, perlu ayah ketahui bahwa ngopi nggak mikirin cicilan itu nikmat luar biasa. Mantap. Ini dari segala angle ujung-ujungnya ke situ lagi ya. Sebagai itu Pak, pengingat lagi ya. Iya, betul, Masya Jadi Allah. inspirasi juga buat para ayah, sahabat ayah yang nonton supaya cepat lunas Iya, utangnya gitu gitu, ya. ya. Menikmati bagaimana manusia bebas cicilan, Bebas cicilan, bebas utang. bebas utang. Merdeka. Tuh merdeka tuh. Halo. Betul-betul merdeka ya. Betul merdeka. Baik, udah siap nih. Masya Allah. Jawabannya lagi pertanyaan naon. Dipendekin dong panjang-panjang kan. mengenai Mandiri Finansial. Mandiri Finansial. Nah, gimana nih programnya? Atau yang sudah berjalan mungkin atau stuck atau gimana? Di Mandiri Secara Finansial. global aja lah. Secara Secara global aja mungkin. ya alhamdulillah Pak Firman sekarang saya tuh melibatkan diri lah ya. Betul. Tadi kan ingin berkontribusi gitu ya. Jadi saya tuh menawarkan diri, melibatkan diri ikutlah berusaha terlibat gitu di Forku subdivisi Mandiri Finansial. Betul. Yang sudah dilakukan di Mandiri Finansial adalah yang beberapa ini pernah dilakukan, ya, terutama kita fokusnya ke masalah edukasi sih ya. Masalah edukasi, sharing bisnis, terutama ayah-ayah yang masih para bisnis di Kutab. Kita ngumpul, kita diskusi dari ayah satu ke ayah yang lainnya berbagi tentang informasi mengembangkan bisnis gitu. Jadi teman-teman bahwa berbisnis itu bukan seperti air mengalir. Betul. Bukan. Kalau seperti air mengalir, terus air mengalirnya masuk ke comberan, mau ke Sepiting, mau apa? Waduh. Jangan mau. Kita tuh berbisnis itu harus pakai ilmu. Betul-betul harus pakai ilmu. Ada ilmunya lah ya. Ada ilmu. Segala sesuatu mungkin betul Iya, ya? dan nggak ngarang. Betul. Semua barang boleh cicil, tidak. Tidak semua barang boleh dicicil. Ada barang-barang ribawi yang 6 itu ya PR aja buat teman ayah semua, ada 6 barang yang tidak boleh dibeli secara kredit. Salah satunya emas, 2, gandum, perak dan lain sebagainya lah. Iya. Nanti sama editor ditampilkan yang lengkap lagi. Betul. Nah itu kita harus paham betul cara berbisnis. Kemudian akad utang piutangnya bagaimana. Kemudian kalau akad istisna ya, Ya. yang seperti yang usaha Pak Firman itu kan maksudnya akad istisna kan. Istisna, iya. Mengerjakan barang berdasarkan pesanan. Iya. Itu harus betul. Ilmunya Detail. harus betul, harus jelas, harus benar. Nggak ngarang-ngarang, cuma jual beli barang doang. Itu mah apa susahnya? Enggak, sahabat-sahabat ayah sekalian. Kita dalam berbisnis itu fokusnya adalah mencari kebarokahan. Mencari kebarokahan. Apakah kebarokahan akan datang begitu saja? Enggak. Kita nggak pakai ilmu ngarang, kita nggak pakai ilmu semaunya, kita nggak pakai ilmu yang sumbernya nggak jelas, jangan. Ya kita berfokusnya kebarokahan, kita harus berbisnis dengan jelas. Nah di Mandiri Financial ini sedikit banyak lah kita saling diskusi sama ayah,
Gimana caranya supaya ya minimal berbisnis ini benar, yang apa namanya, ya endingnya sih barokah gitu. Ya salah satunya itu yang tadi disampaikan itu yang 5 hal itu. Betul ya. Gimana Cok? Apa, bisnis kita gimana supaya kalau Pak Firman misalnya kan di jasa ya, Iya, betul. kalau memang misalnya ITM-nya ideal target market ya. ITM-nya itu adalah orang-orang yang belum pakai medsos, ya gimana caranya sebanyak mungkin orang tahu dulu nih medsosnya tuh gimana caranya tahu. Banyak cara kan. Iya, betul. Pakai iklan, iklannya bisa gratis atau tidak. Yang kedua gimana caranya orang mau nelpon saja dulu. Hubungi aja ya. Mau menghubungi saja dulu. Itu udah prestasi, udah 2 poin dari 5 poin. Sudah menelepon, pasnya ini penelepon Yang ketiga nih. Yang ketiga gimana caranya dia mau beli dulu. Edukasi gitu ya. Edukasi supaya ada namanya marketing edukasi ya. Iya. Itu di atas marketing yang biasa. Marketing edukasi ini saya pun terinspirasi dari guru saya bahwa apa namanya marketing edukasi ini bukan hanya sekedar jualan cari omset barang kita laku, tidak. Enggak. Tapi kita bisa mengedukasi customer kita jadi paham, jadi ngerti Value ya. nah, Nah, nilainya betul. Nilai yang Bukan hanya kita sekedar deliver. barang selesai, tidak. Ya kita ya itu dari ngobrol-ngobrol ringan, kemudian ya semoga menjadi pengingat buat diri sendiri dan bisa jadi inspirasi buat yang lain. Gitu sih Pak Firman, saya tahu. Masya Ya, punten Allah, pilih luar biasa. Pak Bakti punten pilih lepas. ya, sangat inspiratif sekali ya Pak Doni. Masya Allah banyak hikmah yang bisa diambil. Terutama tadi nyaitin lagi ke lunas hutang. Jangan mudah ya. Jangan mudah berhutang. Iya. Intinya satu, bagaimana cara lunasin hutang? Ya dibayar. Iya. Tadi jual aset Jual atau aset, tingkatkan tingkatkan bisnis. bisnis itu ya. Terus satu lagi Pak Firman, apa? Ada lagi? Ini apa membedakan kebutuhan dan keinginan. Itu Nah, bis. itu. Menurut Pak Firman, Yap. kita ngobrol dulu ya. Saya mau nanya dulu Pak Firman ya. Siap. Waduh ditanya ya. Kayaknya balik. Makan, menurut Pak Firman, kebutuhan atau keinginan? Makan. Makan kebutuhan. Ya. Makan dengan apa? Makan di mana? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Nah itu bedanya. Ya. Betul. Kedua, rumah. Siap. Rumah menurut Pak Firman kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Tapi rumah sertifikatnya atas nama pribadi, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Bingung ya? Keinginan. Iya. Prioritas mana kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Handphone. Ya. Handphone. Merek ya. Zaman kiwari. Masa nggak punya handphone gitu ya? Masa nggak punya handphone? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan lah buat komunikasi. Handphonenya merek apa? Itu mah Nah keinginan. itu dia. Nah ini teman-teman ayah, sahabat ayah, kita harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Betul. Allah sudah ukur kebutuhan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kadang kita yang suka ngarang, Iya. ingin sesuatu yang di luar kapasitas kita. Semakin banyak keinginan, itu semakin banyak tekanan. Banget itu. Jadi ya kita membedakan keinginan dan kebutuhan, bisa membedakan, kemudian enggak ngejar gaya. Nggak ngoyo gitu ya? Nggak ngoyo. Nggak ngoyo gitu ya? Masya Allah luar biasa. Jadi Kalau ngoyo mah kudu fokus gitu. Iya. Jadi ya wajar ya. Kita Iya. on the track lah. Yang membedakan keinginan dan kebutuhan ini. Gitu. Jadi itu mungkin yang fundamental Pak Doni ya. Harus bisa, salah satunya harus bisa membedakan mana antar kebutuhan dan keinginan. salah alamat dan kita baik-baik saja. Handphone saya mana sekarang tahun terganti. Tapi alhamdulillah begitu kita bisa nyimpan memori penuh hanya Hapus. bersihkan. Hapus aplikasi. Hapus. Ada sekarang Pak Firman pakai cloud gitu kan. Oh ya, cloud ya. Upload tinggal gitu hungkul tahu caranya ya. Iya. Terus memori di HP kita bersih jalan deui. Alhamdulillah Iya. HP saya mah Selain itu mungkin Pak Dani, selain tadi ya bedakan kebutuhan sama keinginan, mungkin yang tidak kalah penting adalah mau belajar, iya. ya kan? Betul. Mau belajar, kalau nggak mau kumaha deui. Nggak berhenti sampai lunas utang Iya. geus we cicing. Wah, itu Ini mah bisa. cilaka ya, kita harus terus belajar. Meningkatkan kapasitas, Iya. kapasitas diri. Tapi tadi di video sebelumnya, saya juga melihat ada statement yang sangat luar biasa bagus dari Pak Doni bahwa harus fokus. Jadi jangan ngaran cabang gitu ke dia, ujung-ujungnya nggak ada juntrungnya gitu kan. Di Jadi harus mana satu. pertemanan saya sahabat ya. Iya, iya. Di mana Anda fokus, disitulah yang akan membesar. Fokus ke masalah, masalah yang akan membesar. Fokus solusinya di mana?
Kurang masalah ke solusi ya. Salah menyelesaikan masalah-masalah kita. Betul. Bismillah. Bismillah ya. Ya, saya kecil-kecilan pernah mempraktekannya lah. Masya Allah ya. Jadi begitu. Alhamdulillah sampai juga Pak Reni di ujung Alhamdulillah. diskusi kita pada siang hari ini. Ya. Sebelum diakhiri, closing statement-nya Pak. Kalau dari teman, aduh naon ya. Untuk menginspirasi sahabat ayah semuanya. Baik, terima kasih Pak Firman. Sahabat ayah, teman ayah sekalian. Percayalah bahwa sesuatu yang terjadi pada kita ini tidak sekonyong-konyong begitu saja terjadi. Betul. Ini adalah apa semuanya sudah skenario Allah lah, skenario cantik dari Allah buat kita. Kita tidak usah banyak komplain menyesali. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah segera banyak istighfar. Itu dia istighfar, tobat, introspeksi diri. Kan beberapa Muhasabah orang, ya. ada beberapa orang Pak Firman yang saya temui, begitu dia dikasih ujian, dia ngobrol dengan saya nggak lewat. Ayo dosa saya teh naonnya beri ujian kieu. Belengkuk. Saya tak dosa mana itu termasuk bukan dosa aja. Betul. Saya betul ketemu dengan orang-orang seperti itu ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi, nah kemudian selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri yang tadi ya. Nah, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan jangan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan. Saya bersyukur ada di lingkungan Kutab yang luar biasa. Bukan hanya anak yang sekolah yang sekolah saja, tapi ayahnya juga ditingkatkan kapasitasnya minimal sebulan sekali oleh ARA dan mastermind kayak mau makom nungguan ya. Oh iya mastermind ya? Iya itu grafiknya naik terus saya bersyukur sekali ada di sini. Mabit bulanan, mabit bulanan. Betul. Tanya ini luar biasa. Jadi kita tidak berhenti di satu titik, naik terus. Pokoknya kejar terus. Sehat adalah rezeki terbesar buat kita. Meningkatkan kapasitas diri adalah kewajiban yang insya Allah nanti kita oleh Allah akan dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin. Amin. Jazakumullah. Amin. Amin. Pak Doni, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih teman ayah sekalian yang sudah menyimak diskusi kita dengan Pak Doni. Insya Allah banyak ibroh, banyak hikmah, banyak faedah yang kita dapatkan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Doni. Terima kasih. Jazakumullah. Mudah-mudahan next episode ya. Insya Allah, kita bisa berbincang lagi, diskusi lagi lebih jauhnya tadi mungkin step bisnis sebagainya lah ya tentang marketing. Ya maaf ya para ayah kalau ya, saya mohon maaf para ayah. Ya. Saya juga sama sosok tahu seperti itu ya. Tapi tidak ada niat kita untuk berbagi, memberikan inspirasi, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk semuanya. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.